hadis berikutnya wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, sama-sama menghunuskan pedang, maka fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka jahanam. Yang membunuh dan dibunuh sama-sama neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah. Ini sahabat bertanya, kalau ada makna yang tidak dia pahami, dia bertanya. Itu demikian kebiasaan para sahabat, dan banyak dalil-dalil para sahabat bertanya, Rasulullah, apa maksud ini? Apa maksud ini? Banyak dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sadukul lisan arafnahu, wa ma makhmumul qalb. Ketika Rasulullah SAW mengatakan afdalul muslim, misalnya kata Rasulullah SAW, muslim yang terbaik adalah sadukul lisan, yang lisannya jujur dan yang hatinya disapu. Maka mereka bertanya, Rasulullah, kalau lisan jujur kami paham, apa makna menyapu hati? Mahmumul qalb. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Mereka bertanya. Contoh seperti Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal, fitnah Dajjal, ya. Bahwasanya Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat, yang di mana dia akan berada di muka bumi selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, ya. Yaumun kasana, satu hari seperti setahun, yaitu satu hari siang, satu malam seperti 365 hari. Wa yaumun kasyahr, dan satu hari seperti sebulan, satu hari, satu siang, satu malam seperti 30 hari. Ini Allah yang mengatur matahari. Allah mengatur pada hari tersebut sehingga satu hari seperti 365 hari. Ada juga satu hari seperti satu bulan. Kemudian wa yaumun ka jum'ah, satu hari seperti satu pekan. Wa sairu ayyami ka ayyamikum, dan sisa hari-harinya seperti hari-hari yang biasa 24 jam. Ketika mendengar ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal yaum alladzi kasana, hal takfina fihi salatu yaumin wahid?" Ya Rasulullah, yang satu tahun seperti 365 hari itu, cukupkah kita sholat 5 waktu saja 5 kali? Kata Rasulullah SAW, la, tidak cukup. Walakin uqduru lahu qadrahu, tapi perkirakan, yaitu setiap 24 jam 5 kali sholat. Setiap 24 jam 5 kali sholat. Ini dalil bahwasanya para sahabat kalau tidak paham mereka bertanya. Ya. Sama seperti hadis ini ketika Rasulullah bertanya, al-qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu, saling membunuh, saling menghunuskan pedang, maka yang bukan hanya yang membunuh yang masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Sahabat heran. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil. Kalau yang membunuh tidak apa masuk neraka, jelas dia bunuh, menumpahkan darah seorang muslim yang lain. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang terbunuh? Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga dimasukkan neraka? Ini menunjukkan ada yang tidak mereka paham dan mereka bertanya ya. Makanya ini dalil bahwasanya para sahabat paham tentang hadis-hadis tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahkan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka tidak paham mereka tanya. Kalau mereka tidak paham mereka akan tanya. Kalau mereka tidak menilai secara zahirnya, mereka akan tanya kepada maknanya, apa maksudnya Rasul, apa maksudnya, takwilnya apa ya Rasulullah. Mereka enggak pernah tanya demikian. Berarti mereka paham sifat-sifat Allah sebagaimana makna zahirnya, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bagaimananya, ya. Jangan disangka bahwasanya para sahabat tidak paham, mereka lebih paham daripada kita, ya. Taib, Rasulullah ditanya, "Fama balul maqtul?" Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Maka Rasulullah SAW jelaskan, dia kenapa masuk neraka karena dia juga tadinya mau bunuh temannya tapi kedahuluan. Innahu kana harisan ala qatli, dia tadi semangat untuk membunuh temannya. Ya, tapi dia kedahuluan terbunuh. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini ya menjelaskan tentang ketika dua orang berhadapan dan saling ingin bunuh-bunuhan. Apakah dengan pedang, pedang di sini hanya sekedar sebagai contoh. Apalagi di zaman dahulu berperang dengan pedang. Bisa juga dengan senjata, bisa dengan pistol ya. Bisa dengan senjata, bisa dengan alat yang lain. Intinya ingin membunuh satu dengan yang lain, tapi satu kedahuluan terbunuh. Tapi dua-duanya sudah niat untuk membunuh. Dan kita tahu membunuh dosa besar. Ya, dosa di antara dosa besar, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa adalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
ya maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar, azab yang pedih, bahaya. Dosa membunuh, menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Dan di sini tentunya maksudnya adalah membunuh tanpa hak. Adapun memerangi karena ada hak, maka itu boleh ya, banyak hal kita memerangi, kita membunuh karena hak ya, seperti orang berzina yang sudah menikah dirajam misalnya, atau ada yang membunuh maka dibunuh juga misalnya, ini namanya membunuh karena hak. Ada hak untuk dibunuh. Demikian juga misalnya terjadi pertikaian seperti apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa in ta'ifatani iktatalu fa aslihu wa in ta'ifal muslimin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya, kata Allah, jika ada dua kelompok kaum mukminin yang bertikai, maka fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah. Fa in baghat ihdahuma, kalau ternyata satunya tidak mau damai, faqatilu allati tabghi, maka perangilah yang tidak mau damai ini karena dia bikin masalah. Suruh damai enggak mau, dia malah menyerang, maka boleh kita menyerang. Namanya berperang meskipun muslim yang kita perangi, tapi karena ada hak. Karena kalau tidak diperangi, tidak dihentikan, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perkara Allah. Kalau dia tidak dihentikan, maka semakin parah. Ini contoh memerangi karena hak. Demikian juga kalau ada seorang muslim yang lain mencuri misalnya, masuk rumah kita, kemudian ingin membunuh kita, kita boleh bela diri, kita boleh bunuh dia. Atau ingin mengganggu kehormatan istri kita, kita boleh membunuh dia ya. Kalau tidak bisa dihalangi kecuali dengan bunuh, kita boleh bunuh dia. Atau dia merampok dan tidak bisa dihalangi kecuali dengan membunuh, maka boleh bunuh dia. Kalau kita yang mati, kita mati syahid. Kata Nabi SAW, man qutila duna dami fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela, menjaga hartanya, maka dia mati syahid ya. Bahkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkata, in qataltahu fa huwa finnar. Kalau ada orang datang ingin mencuri hartaku ya Rasulullah. Kata seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang datang ingin mencuri hartaku. Lawan dia. Kalau dia tidak bisa, dia maksa kecuali untuk bunuhku, maka Rasulullah SAW mengatakan bunuh dia. In qataltahu fa huwa finnar, kalau kau bunuh dia maka dia masuk neraka. Wa in qatalaka, kalau dia bunuh engkau, fa anta syahid, maka kau mati syahid. Jadi hadis kita berbicara tentang seorang membunuh yang lain tanpa hak. Tanpa hak untuk membunuh saudaranya. Saling kelahi, saling berantem, jengkel-jengkelan, akhirnya saling menghunuskan pedang, ternyata dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh jelas masuk neraka karena dia telah menumpahkan darah seorang muslim. Yang terbunuh juga masuk neraka karena tadi dia niatnya untuk membunuh juga. Ini dalil dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang kalau sudah punya niat dan dia sudah melakukan sebab, maka hukumnya seperti dia sudah melakukan. Dia sudah punya niat, punya tekad, sudah punya azam, dan dia sudah melakukan usaha untuk mewujudkan tujuannya tersebut, meskipun gagal, maka dia tetap dapat dosa. Dia tetap dapat dosa. Ya. Sama seperti dosa melakukan. Contoh seperti seorang ingin mencuri, kemudian dia sudah ambil tangga, kemudian dia sudah manjat rumah orang, tahu-tahu dia ketahuan dipukulin orang, dia jatuh, tetap dia sudah dapat dosa mencuri. Kenapa? Dia sudah berusaha, cuma dia tidak berhasil. Dia tidak berhasil. Ya. Sama seorang misalnya ingin berzina, dia sudah ambil uang, dia sudah pergi ke tempat, tapi di tengah jalan kemudian mungkin dia celaka atau apa, dia dapat dosa berzina. Kenapa? Karena dia sudah berusaha, namun dia gagal di tengah jalan. Seorang sudah ingin menipu orang lain, dia sudah berusaha menipu, dia pasang jebakan, pasang kata-kata manis untuk menipu, ternyata tidak berhasil menipu, tetap dapat dosa menipu. Kenapa? Dia sudah melakukan sebab. Ini kaidah. Jadi barang siapa sudah berusaha namun tidak berhasil, maka tetap dapat pahala, tetap dapat balasannya. Sebagaimana seorang yang sudah bertekad, misalnya dia sudah daftar haji, sudah ngumpulin duit, sudah daftar haji, sudah mau siap-siap, ternyata tidak bisa berangkat karena pandemi, maka dia insya Allah sudah dapat pahala haji. Pahalanya sudah dapat, tinggal memang kalau ada kesempatan dia tinggal haji, tapi pahala sudah dia raih karena dia sudah berusaha. Cuma ada halangan yang menghalanginya, sehingga dia tidak bisa berangkat. Ya, Allah Maha tahu. Ya, dia sudah berusaha, sudah daftar, sudah ini.
Sudah azam, sudah tekad, bukan cuma azam dan tekad, bukan sudah berusaha. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang hal-hal yang lewat di hati seseorang. Hal yang lewat di hati seseorang, ya. Apa model-modelnya? Kata beliau, ya qasama ba'dhu ma yaqau fi nafs aksaman. Sebagian ulama membagi apa yang melintasi hati itu dengan berbagai macam model. Yang pertama adhafuha, yang paling lemah yang lewat di hati, an yakhtara lahu thumma yadhhabu fil hal. Itu melintas aja kemudian pergi. Ini tidak ada hukumnya. Entah lintasan kebaikan, entah lintasan keburukan, dan ini dimaafkan. Wa hadza minal waswasah wa huwa ma'fun anhu wa huwa duna taraddud. Dan ini waswasah, hanya waswas yang lewat, misalnya tiba-tiba terbetik ingin lihat ini, ingin nonton ini, ingin melakukan kemaksiatan, ingin minum khamar, terbetik lewat terus hilang begitu saja. Dan ini bukan di bawah daripada keraguan, ini sekedar lintasan kemudian di bawah keraguan. Maka ini waswasah dan dimaafkan. Dan di atasnya adalah taraddud, ragu-ragu. Fa fawqa an yataraddad fihi fayahumu bihi thumma yanfuru anhu wa yatrukuhu. Dia sudah ragu-ragu ingin melakukan atau tidak, melakukan maksiat atau tidak. Kemudian tiba-tiba dia sudah ada ada keinginan, tapi kemudian dia lepaskan keinginan tersebut, ya. Thumma yahumu bihi, kemudian ingin lagi, pingin tapi dia tinggalkan, dia tinggalkan, ya. Maka wala istamir ala qasdi, dan dia tidak tenang di atas, tidak menetap pada keinginan tersebut. Wa hadza huwa taraddud. Ini yang disebut dengan bolak-balik, ya. Fayu'fa anhu aidan, juga dimaafkan. Wa fawqahu, yang ketiga, an yamila ilaihi wala yanfuru anhu. Keinginannya ada dan dia tidak lari dari keinginan tersebut. Ingin maksiat. Beda kalau tadi dia ingin, aduh, enggak bagus tuh. Tapi muncul lagi, dia pikir lagi, kepingin lagi, oh aduh enggak. Kalau ini enggak, dia pengin maksiat tapi dia tidak bertekad kuat. Cuma dia tidak kabur dari keinginan tersebut. Dia santai saja, dia senang. Ya. Dan ini juga dimaafkan. Ya. Dan yang terakhir, yang dia sudah ada keinginan tetapi dia bertekad, ini ketekad, namanya azam. Maka azam ini puncak daripada keinginan. Azam sudah sampai pada tingkatan tekad, ya. Ini azam ini kalau disertai dengan usaha, maka dia seperti ganjaran orang melakukan usaha tersebut meskipun gagal. Dia sudah punya azam untuk minum khamar dan dia sudah berusaha pergi ke toko pengen beli khamar, ternyata khamarnya enggak ada, sudah dapat dosa karena dia sudah azam, tekad minum khamar dan sudah berusaha. Jadi kalau kita mau sebutkan yang disebut oleh siapa? Ibnu Hajar, tingkatan sesuatu yang lewat di hati, tingkatan lintasan hati. Yang pertama cuma lintasan, kemudian pergi, ya. Lalu pergi. Ini disebut tadi waswasah atau khotarat, ya, waswasah. Ya. Ini enggak ada masalah, ya. Yang kedua at-taraddud, ya. At-taraddud. Yaitu timbul keinginan maksiat. Lalu dia enggak suka dengan keinginan tersebut, lalu pergi. Lalu dia tidak suka, lalu dia tinggalkan. Lalu pergi pikiran tersebut. Ya. Lalu muncul lagi. Ya. Seperti ingin melakukan, ya. Muncul lagi, ingin melakukan. Tapi dia tidak suka, dia tahu itu maksiat, tapi dia tidak suka. Lalu hilang lagi. Maka
muncul kepingin tapi dia enggak suka. Bukan cuma lintasan gitu aja, enggak. Bertahan dalam dadanya, dia kepingin tapi dia udahlah, enggak. Akhirnya dia benci, hilang. Nanti datang lagi, begitu terus, itu namanya taraddud. Yang ketiga, muncul keinginan dan dia tentram dengan keinginan tersebut. Dia tentram keinginan tersebut dan dia tidak mengusirnya, ya. Tidak mengusirnya. Tapi tidak sampai dia tekadkan, tidak sampai dia tekadkan. Maka ini semua dimaafkan. Ini semua masih dimaafkan. Ini semua dimaafkan. Nah, yang keempat yaitu al-azm. Itu tekad kuat. Tekad kuat, ya. Maka ini yaitu tentram di hati dan dikokohkan di hati. Maka Ibnu Hajar mengatakan ada dua model dalam hal ini, ada dua model azam, dua model. Kalau berkaitan dengan kekufuran, jika berkaitan dengan kekufuran, maka kufur, ya. Maka yaitu berkaitan dengan pemikiran kekufuran. Ya kekufuran lah, ya. Maka kufur. Seperti ingin mencaci maki Allah misalnya, saking jengkel dengan apa yang dia hadapi dan dia tekad saya ingin caci, jengkel sama Allah, misalnya itu kufur. Misalnya azam benci sekali sama Nabi SAW, benci dengan ajaran-ajaran Nabi, dia merasa gerah dengan ajaran Nabi, dia benci kena baca hadis-hadis begini, dia enggak suka. Kufur. Meskipun dia tidak ungkapkan. Tapi dia biarkan, dia tidak melawan. Namanya kalau hanya ini lewat dia lawan, tidak ada masalah, dimaafkan. Tapi dia biarkan dan dia tekadkan dalam hatinya, maka ini kekufuran. Jika berkaitan dengan maksiat, selain kufur, maka dua kondisi. Jika dia berusaha, jika dia melakukan usaha, meskipun gagal, tetap dihitung maksiat, tetap dapat dosa. Dapat dosa melakukan. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Taib, jika dia tidak melakukan, jika tidak usaha sama sekali, maka ini khilaf. Ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan tidak. Yang benar tidak dapat dosa. Ini contoh tingkat-tingkatan berkaitan di hati. Ada sebagian orang terkadang ada lintasan pemikiran, bahkan lintasan kekufuran. Seperti ragu tentang Allah, tapi dia lewat. Ini dimaafkan, ya. Taraddud, kadang ingin maksiat, atau ini tiba-tiba pingin maksiat, ya, tapi dia lewatkan, dia lawan. Ingin, dia pikir ingin, tapi enggak lah, dia ingin. Nanti muncul lagi ingin, ada keraguan, pingin maksiat, enggak lah. Pingin lihat inilah, pingin zina lah, pingin minum khamr lah, macam-macam. Ya. Yang berikutnya, ya, pingin dia dibiarkan dia tenang, pingin kalau begini bagaimana, dibayangkan kalau maksiat begini bagaimana, tapi dia tidak ngomong macam-macam, tidak usaha, ya, tapi tidak sampai tekad, ya, hanya sekedar berlezat-lezat dengan keinginan maksiat, bayangkan kalau begini, ini juga insya Allah dimaafkan.
Tapi kalau sudah sampai pada azam, tekad kuat, sudah punya tekad dan pingin dan ada usaha, ya. Maka dilihat kalau azam, ya, azam ini sekarang azam dulu, tekad kuat, dia benar-benar tentram dan dia bertekad untuk melakukannya, ya. Maka jika azam tersebut berkaitan dengan kekufuran, maka itu adalah kekufuran. Azam tentang bahwasanya dia akan pindah agama misalnya, azam bahwasanya dia akan memaki Allah, azam, maka itu sudah kekufuran. Dia harus bertobat untuk kembali kepada Islam. Namun jika berkaitan dengan maksiat azam, misalnya ingin ingin berzina, ingin misalnya ke bioskop nonton film-film enggak benar, atau ingin di kamar sendiri nonton film-film yang haram misalnya, ya. Kalau dia sudah melakukan, meskipun gagal, tetap dapat dosa. Misalnya dia ingin nonton macam-macam, dia ke kamar sudah ini, kemudian ternyata dia nonton kuota habis misalnya, gagal. Atau dia sudah ini ternyata diblokir misalnya, dia tetap dapat dosa karena dia sudah berusaha. Karena dia sudah berusaha. Lain halnya kalau dia tidak berusaha, hanya kepingin saja, kepingin bayangan kalau begini, kepingin kalau berzina, kepingin kalau minum khamar nikmatnya, dan dia tekad saya pingin sekali minum khamar, tapi dia tidak pergi, tidak beli khamar, tidak juga. Hanya diam di tempat. Apakah dapat dosa atau tidak? Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan dapat dosa, sebagian ulama mengatakan tidak dapat dosa. Yang benar, wallahu alam, belum, ya. Belum, karena dia belum ada eksekusi. Beda kalau dia sudah eksekusi, meskipun gagal, maka dia seperti dosa melakukan. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya seorang yang sudah ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia sudah berusaha, entah dia berjalan melangkahkan kakinya menuju misalnya ke bioskop, atau melangkahkan kakinya menuju tempat perzinahan, atau dia sudah beli tiket misalnya, atau dia sudah, ini semua dosa. Meskipun dia berusaha ternyata gagal misalnya. Kalau dia gagal, ya tetap dosanya sebagaimana dia melakukannya. Ini bahaya, ya. Terutama anak muda yang kemudian bersendirian, kemudian buka macam-macam. Kalaupun dia gagal menonton, gagal melihat, tetap dapat dosa sebagaimana kalau dia menonton atau melihat langsung, karena dia sudah berazam dan dia sudah melakukan usaha menuju ke arah maksiat.